Salam, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Sebagai pengantar untuk ibadah kita, saya bacakan firman Tuhan di Mazmur 28 ayat 7. Yehova adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Kau pertemukan kami kembali Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan secara online, tapi kami tetap bersungguh hati untuk boleh kami Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, kekuatan kami, perisai kami, dan gunung batu kami. Hanya kepadamu lah kami Tuhan mengutarakan isi hati kami, karena Engkaulah Yehova Adonai yang gemar memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami kepada Tuhan, itu makanya kami beribadah kepada Tuhan. Karena itu lebih dahulu kami kuduskan Tuhan, layakkan kami untuk boleh kami Tuhan memuji muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memasmurkan nama-Mu. Karena Engkaulah Elohim kami yang layak menerima itu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi setiap hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, biarlah ibadah kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan, terlebih Tuhan gembala sidang yang menyampaikan isi hati Tuhan, tolong Tuhan, urapi dia secara khusus, sembunyikan dia di balik kain sayap-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan boleh menjangkau setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh berbuah-buah akan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa, dengan Putra-Mu yang kudus, Raja Gereja, dengan persekutuan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran hati kita hanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama, Tuhanku berkuasa untuk melakukan segala perkara yang besar, karena Dia ajaib bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu ini. Hanya kepadamu
banyak hal, perkara dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak mengerti. Apapun yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah itu untuk kebaikan kita, tidak ada maksud jahat. Oleh karena itu, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menyanyikan lagu ini. Kita katakan, ku tidak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dalam segala perkara Tuhan
mari kita siapkan hati kita lebih lagi sambil kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan
Salam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya boleh Tuhan pemberitaan firman-Mu, boleh Roh Kudus yang ambil alih dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang memberitakan, demikian juga semua kami yang mendengarkan, supaya boleh firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang terjadi di muka bumi. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ambil alihlah Tuhan waktu yang singkat ini, supaya boleh Tuhan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Dan temanya sekarang adalah The Original Freedom, atau kemerdekaan yang sejati. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada orang di muka bumi ini, siapapun dia, yang tidak menginginkan kemerdekaan. Semua orang pasti menginginkan kemerdekaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kemerdekaan yang sejati itu sudah ada di dalam diri kita? Karena saya mau katakan kepada saudara, kalau kita sungguh-sungguh sudah memiliki kemerdekaan yang sejati, maka tidak ada satu ikatan apapun yang mengikat kita. Tidak ada yang mengikat kita. Tangan kita, kaki kita, semua apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, tidak ada yang mengikat, saudaraku. Semua merdeka, semua terlepas ikatan-ikatan. Itulah kemerdekaan yang sejati, saudaraku. Pertanyaannya tadi saya katakan, apakah saudara benar-benar merdeka? Kalau masih ada, saudaraku, yang membelenggu saudara, berarti sesungguhnya saudara belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Sekali lagi saya katakan, kalau masih ada yang membelenggu saudara, masih ada yang mengikat saudara, maka sesungguhnya saudara belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Saya mau kasih satu ilustrasi, saudaraku. Suatu ketika ada seorang guru memberikan tugas kepada anak muridnya. Guru ini mengatakan, menginstruksikan kepada anak muridnya untuk membawa kantong plastik yang bening. Besoknya semua anak muridnya membawa kantong plastik yang bening, saudaraku. Termasuk juga dia menyuruh untuk membawa kentang, potato.
Jadi murid-muridnya besok harinya membawa kantong plastik yang bening, dan juga mereka membawa beberapa kentang dari rumah mereka masing-masing. Dan guru ini berkata kepada anak muridnya, setiap orang yang memiliki sakit hati, yang sampai saat ini belum bisa memaafkan orang itu, tulis nama orang itu di kantong itu. Jadi setiap orang mencoba merenungkan, mengingat siapa orang yang sampai saat ini mereka masih belum bisa memaafkannya. Satu persatu sudah mulai menulis di kentang itu nama orang itu. Ditulis. Setelah ditulis, saudaraku, namanya, si guru mengatakan, masukkan kentang yang sudah ada tulisan namanya ke dalam kantong kresek yang ke dalam kantong plastik yang bening itu. Dimasukkan, sudah ditulis namanya, dimasukkan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Semua anak muridnya, tidak ada yang terkecuali. Semuanya ada nama yang mereka cantumkan di kentang itu. Mereka masukkan ke kantong plastik. Jadi ada yang berbeda-beda, ada yang banyak kentangnya, ada yang sedikit. Lalu si bapak guru ini mengatakan kepada anak muridnya untuk mengikat kantong plastik itu. Dan menyuruh anak muridnya selama 1 minggu ke depan, kemanapun mereka pergi, harus membawa serta mereka, yaitu kantong plastik yang isinya kentang itu. Ketika mereka pergi kemanapun bermain, mereka bawa, mereka tenteng. Mereka jalan kemana, mereka tenteng. Mereka pergi ke toilet mandi, mereka bawa juga kantong kresek, kantong plastik itu. Mereka ke sekolah, mereka bawa juga kantong plastik itu. Mereka tidur, saudaraku, mereka bawa juga ke tempat tidur mereka. Kemanapun mereka pergi, wajib membawa kantong plastik itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, hari pertama tidak masalah, hari kedua tidak masalah, ketiga sudah mulai mereka merasa aneh. Sudah mulai kesal mereka, kenapa harus membawa-bawa terus? Tapi itulah perintah daripada Pak Guru. Dan mereka menaati semuanya. Walaupun dalam hati mereka sudah mulai bersungut-sungut. Dan tibalah, saudaraku, pada hari-hari yang sudah begitu cukup lama bagi mereka, itu hari ke-6. Kentang itu sudah mulai membusuk. Dan baunya sudah mulai terasa menyengat ke hidung. Tidak nyaman lagi untuk mereka membawa-bawanya kemana-mana.
Dan orang lain di sekitar mereka sudah merasa tidak nyaman, tidak enak, ada bau dari kentang itu. Tapi tidak ada pilihan bagi mereka. Mereka harus membawanya. Walaupun bau mereka bawa. Tapi hari ke-7, saudaraku, mereka tidak kuat lagi. Karena baunya semakin menyengat. Akhirnya ada anak-anak murid itu yang membuang kantong plastik yang isinya kentang itu. Karena baunya sudah sangat menyengat. Dibuang. Saudaraku, ini adalah gambaran dari hati kita. Ada orang, saudaraku, yang seperti ini. Kemana-mana dia bawa. Sakit hati, kemarahan, kepahitan, dia bawa kemana-mana. Dia pergi ke sekolah, dia pergi ke kampus, dia bawa, saudaraku. Dia kerja sebagai karyawan, dia bawa juga ke tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai pengusaha, dia bawa juga ke tempat usahanya. Dia ke kamar mandi, dia bawa ke tempat tidur, dia bawa. Kemanapun dia pergi, dia bawa, saudaraku. Dia tidak menyadari bahwa ada bau busuk yang menyengat. Hidungnya sepertinya sudah tumpul. Penciumannya sepertinya sudah tidak berfungsi lagi. Seharusnya, saudaraku, kita membuangnya karena ada rasa tidak nyaman. Orang lain tidak nyaman karena kita menyimpan sesuatu hal yang busuk di dalam diri kita. Itu yang membuat seseorang itu tidak bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Dia masih diikat sedemikian itu oleh rasa marah. Dia masih diikat oleh rasa benci kepada orang lain. Dia masih terbelenggu sedemikian itu. Dia belum mau untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, pertanyaan, apakah saudara benar-benar sudah merdeka? Kalau saudara sudah merdeka, maka tidak ada lagi ikatan kebencian di dalam dirimu. Tidak ada lagi belenggu yang mengikat engkau mengenai kepahitan dalam hidupmu. Sudah terbebas. Engkau benar-benar merdeka. Saya percaya sepenuhnya
bahwa kalau seseorang ada di dalam Kristus Yesus dan Roh Allah ada di dalam dirinya, maka dia akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Dia tidak menyimpan lagi sesuatu yang busuk di dalam dirinya. Yang baunya tidak mengenak-enakkan. Coba kita lihat saudaraku dari Roma 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak ada penghukuman berarti ada kemerdekaan, saudaraku. Kita coba lihat ayatnya yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi dikatakan Roh Allah yang memberi hidup. Dialah yang memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu bahwa hukum dosa adalah maut. Siapa yang berbuat dosa, maka dampaknya, akibatnya, hukumannya adalah maut. Kerajaan maut. Tapi Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut, saudaraku. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dialah yang bisa memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan kepada saudara kemerdekaan yang sejati. Tidak ada. Hanya Kristus Yesus. Saya percaya orang yang sungguh mengikut Kristus, pasti dia akan mengalami kebebasan yang sejati. Dia akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Bukan kemerdekaan yang KW-KW. Kalau kita lihat di dunia ini ada banyak barang-barang yang KW, tiruan. Tapi Kristus memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati, the original freedom. Dia berikan kepada kita. Kemerdekaan yang lain berarti kemerdekaan yang tiruan. Yang ditawarkan oleh dunia adalah kemerdekaan tiruan, KW, kemerdekaan kaleng-kaleng. Tapi Kristus memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Saudaraku, bahwa di dunia ini kita tahu bahwa
pemimpin kerajaan kegelapan. Dia sadar, dia tahu bahwa dia nanti akan mengalami kebinasaan. Dan dia tidak mau sendirian ke sana. Itu sebabnya dia berusaha untuk menawarkan kebebasan kepada banyak orang. Dengan harapan mereka nanti bisa menjadi pengikutnya. Suatu ketika, saudaraku, ada seorang nakoda kapal pesiar yang begitu besar. Dan orang banyak di kapal itu. Mereka bersenang-senang di dalam kapal itu. Karena tujuan mereka ada di dalam kapal pesiar itu untuk menikmati, saudaraku, rekreasi mereka. Mereka mau bersenang-senang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba nakoda kapal mengumumkan kepada semua penumpang yang di kelas 3, kelas 2 dia katakan boleh naik ke kelas 1 atau VIP. Mereka senang. Mereka naik ke kelas 1, mereka ingin untuk melihat fasilitas yang ada di sana. Kelas VIP, mereka naik ke sana. Dan berikutnya nakoda mengumumkan lagi bahwa semua penumpang bebas untuk makan apa saja yang ada di restoran mereka. Bebas minum apa saja yang ada di restoran mereka. Ada bar kecil mereka dan mereka bebas juga untuk ngambil minuman apa saja yang ada di sana yang mereka mau. Dan tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Sehingga semua penumpang mereka begitu senang. Mereka tertawa-tawa, mereka seperti berpesta sedemikian itu. Ada yang mengambil minuman-minuman keras, alkohol, mereka happy, mereka tertawa-tawa. Bagi mereka itu adalah kebebasan. Dan itulah yang mereka inginkan. Kebebasan. Tidak ada orang yang melarang untuk mengambil apa saja. Bebas semuanya. Makan apa saja bebas, minum apa saja bebas. Gratis, tidak dipungut biaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa lama kemudian, kapal itu akhirnya tenggelam dan semua orang di dalam kapal itu mati. Kenapa nakoda menawarkan kebebasan yang sedemikian rupa kepada semua penumpangnya? Karena dia tahu, saudaraku, bahwa kapal itu akan tenggelam beberapa waktu kemudian. Dan dia tidak mau sendirian. Dia mau orang-orang yang ada di dalam kapal itu semuanya, yang ada di dalam kendalinya, ikut bersama-sama dengan dia untuk mati. Bersama-sama dengan kapal yang tenggelam itu. Ini adalah gambaran daripada kerajaan kegelapan, saudaraku, yang ada di muka bumi ini. Kita tahu sekarang ini adalah masa kesulitan, masa sukar yang sedang terjadi di muka bumi. Belum
belum pernah terjadi krisis seperti ini. Ini adalah krisis yang paling parah secara ekonomi yang dialami bangsa-bangsa. Hampir semua negara sekarang ini terancam mengalami resesi ekonomi. Ada yang sudah masuk ke jurang resesi ekonomi. Tapi ada yang masih terus bertahan. Kita tidak tahu sampai kapan bisa bertahan sedemikian itu. Tapi kalau masa sukar ini masih panjang ke depan, kemungkinan besar semua negara akan masuk ke jurang resesi ekonomi. Kalau itu terjadi, saudaraku, maka masa sulit ini akan semakin parah. Dan itulah yang akan terjadi di akhir-akhir zaman, saudaraku. Ini menandakan bahwa kita saat ini ada di akhir zaman. Tapi di tengah-tengah kesulitan seperti ini, saya percaya kerajaan kegelapan, pemimpinnya, nakodanya, dia tidak berhenti untuk menarik lebih banyak orang lagi dengan menawarkan kebebasan. Karena sekarang ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Dia menawarkan financial freedom dengan persyaratan-persyaratan tertentu, supaya orang itu bisa diikat, bisa dibelenggu, sehingga menjadi pengikutnya. Dia memberikan jalan keluar, solusi yang instan. Kalau banyak orang, kalau ada yang tergoda, maka mereka akan sama seperti penumpang kapal yang tadi. Mereka nanti akan bersama-sama dengan nakoda itu tenggelam dan mati. Karena akhirnya adalah kebinasaan. Sepertinya ketika menikmati semua tawaran-tawaran kebebasan yang diberikan, yang ditawarkan oleh pemimpin kerajaan kegelapan itu, semuanya seperti terlihat indah, semua seperti terlihat senang. Yang ada pesta pora di mana-mana. Tapi pada akhirnya adalah sekali lagi kebinasaan. Di ujung sana adalah kebinasaan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sangat jelas dikatakan kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka di dalam diri kita ada kemerdekaan sejati. Tapi kalau engkau masih memberikan dirimu diperhamba, itulah yang membuat akhirnya kemerdekaanmu bukan lagi menjadi kemerdekaan yang sejati. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, kita coba lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Saya baca untuk kita. Galatia 5 ayatnya yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara,
Kemerdekaan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Hanya Kristus yang bisa memberikannya. The original freedom. Hanya Dia yang bisa memberikannya. Terus dikatakan lagi berikutnya, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini sangat penting. Kristus sudah memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Tapi kalau masih saudara masih mau untuk mengenakan kuk perhambaan, itu bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan juga kebebasan kepada manusia untuk memilih. Di satu sisi Tuhan sudah membebaskan saudara dari ikatan roh jahat, dari hukum dosa, hukum maut, dibebaskan sebebas-bebasnya. Tapi kalau masih saudara mau lagi mengenakan kuk perhambaan, mau menjadi hamba dari nakoda pemimpin kerajaan kegelapan itu, yaitu iblis dan setan, maka itu adalah pilihan saudara. Karena sekali lagi Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Itu sebabnya lagi saya ulangi dari pertanyaan yang pertama, yang awal saya katakan, apakah saudara benar-benar sudah merdeka? Kalau sungguh saudara sudah merdeka, maka saudara tidak dijajah lagi. Tidak ada lagi penjajahan di dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara. Tapi kalau masih ada penjajahan di dalam kehidupan saudara, sesungguhnya berarti belum ada kemerdekaan sejati itu. Kalau saudara masih dijajah oleh rasa kebencian, saudara masih dijajah oleh amarah, saudara masih dijajah oleh ikatan-ikatan yang mengikat saudara, minuman-minuman keras, seks bebas, obat-obatan terlarang, dan yang lain-lain, keinginan-keinginan daging. Saudara masih dijajah. Berarti saudara masih belum mengalami kebebasan yang original. Berarti kebebasan saudara selama ini adalah kebebasan yang semu. Kebebasan yang tidak asli. Kebebasan mungkin KW1, KW2, KW3. Bukan kebebasan yang ori. Kalau barangnya ori, maka dia tidak akan lagi dijajah oleh
semuanya itu. Dia benar-benar sudah merdeka dari rasa kebenciannya kepada siapapun, kepada orang lain. Dia sudah merdeka dengan amarahnya yang meledak-meledak. Dia sudah merdeka dari keinginan daging seperti minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang. Sudah merdeka. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita pasti akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Bukan setengah-setengah, tapi benar-benar sepenuh hati kita mengikut Kristus. Pasti kita akan mengalami kemerdekaan sejati. Coba kita lihat dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sangat jelas, saudaraku. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Inilah kemerdekaan yang asli. Inilah yang kemerdekaan yang ori. Tapi kalau dari dunia ini, dari roh jahat, roh dunia, juga sama mereka menawarkan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan mereka bukan kemerdekaan ori, tapi kemerdekaan KW1, KW2, KW3. Bukan kemerdekaan yang asli. Saya percaya setiap orang yang mengikuti Kristus sampai akhir hayatnya, sampai hembusan nafas terakhir dalam dirinya, dia tetap berpegang teguh imannya kepada Yesus Kristus. Maka akan digenapi firman Tuhan yang tadi di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 itu. Bahwa kita akan dimerdekakan, benar-benar merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Saudaraku, mari kita lihat diri kita. Apakah selama ini masih ada sesuatu yang mengikat diri kita? Mungkin engkau tidak sadari selama ini, tapi sesungguhnya masih ada tali yang mengikat tanganmu. Mungkin masih ada tali yang mengikat kakimu. Mungkin masih ada tali belenggu yang mengikat pikiranmu. Yang mengikat hatimu, batinmu, jiwamu. Dan saat ini saya mau katakan kepada saudara, lepaskan dirimu dari semua ikatan-ikatan itu.
Mungkin saudara berkata susah, sulit. Tapi jelas dalam firman Tuhan dikatakan di mana roh ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi saya mau katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka semua ikatan-ikatan belenggu apapun yang ada di dalam dirimu selama ini akan terputus. Karena Kristus. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus di dalam dirimu. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus yang memberikan kepadamu kemerdekaan yang sejati. Karena sekali lagi hanya Dia satu-satunya yang dapat memberikan kemerdekaan yang sejati itu. Jadi saudaraku, kalau engkau masih menyadari sesuatu yang saat ini masih ada yang mengikat, itu kesempatan untuk boleh engkau datang kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk engkau datang memohon belas kasihan Tuhan. Karena sekali lagi hanya Yesus Kristus yang dapat membebaskan engkau. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus. Dan yang berikutnya adalah tekad dari dalam dirimu. Karena ada kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Yaitu roh Tuhan. Tapi kalau kita masih berkeras hati, dia tidak bisa bertindak apa-apa. Kecuali kita berserah. Membiarkan dia, membiarkan Tuhan rohnya bekerja di dalam diri kita. Maka Tuhan akan membebaskan kita dari ikatan belenggu apapun itu. Sehingga kita boleh terbebas. Kita boleh benar-benar merdeka. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita, saudaraku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk boleh merespon firman Tuhan. Siapapun saudara, dimanapun saudara saat ini berada mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau menyadari bahwa masih ada ikatan belenggu yang saat ini, yang selama ini mengikat, membelenggu hidupmu. Dan engkau menyadarinya. Dan engkau mau terlepas, terbebas dari semua ikatan roh jahat. Belenggu roh jahat. Ingat, tujuan daripada pemimpin kerajaan kegelapan adalah untuk menarik engkau. Untuk bersama-sama dengan dia ada dalam kapal itu sehingga tenggelam dan mati di dalam kebinasaan. Kalau engkau menyadarinya dan engkau mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan engkau. Maka Tuhan akan memerdekakan engkau. Karena dia satu-satunya yang dapat memerdekakan engkau. Dia satu-satunya yang bisa memberikan kepadamu kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dia sangat cinta kepada saudara. Itu sebabnya dia rela mati.
demi kebebasan, demi untuk membuat saudara sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan yang sejati. Dia rela semuanya. Dia memberikan nyawanya untuk saudara. Itulah cinta sejati daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, apapun saat ini yang mengikat engkau selama ini, datang kepada Yesus. Katakan, saya mematahkan semua ikatan-ikatan yang mengikat. Ikatan apapun itu dalam dirimu. Belenggu apapun itu dalam dirimu. Mungkin ada belenggu kebencian, mungkin belenggu kemarahan, belenggu kepahitan, belenggu kecanduan. Katakan kepada Tuhan dalam nama Yesus, semua belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang ada dalam diri saya patahkan semua dalam nama Yesus. Nama Yesus itulah yang dapat memerdekakan saudara. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan semua orang berlutut mendengar nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Yang memberikan kepada kami kebebasan sejati. Dan boleh Tuhan kebebasan sejati itu menjadi milik kami. Sampai nanti Tuhan, napas terakhir kami di muka bumi. Kami terus mempertahankan iman kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Kemanapun kami pergi Tuhan selama 1 minggu ini, kami percaya berkat-Mu akan menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil karena penyertaan Tuhan bagi kami selama 1 minggu ini ke depan. Dan kami perkatakan, deklarasikan terus bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali nanti di ibadah kita minggu yang akan datang. Haleluya.